Saya berbahagia sekali boleh berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Terutama membagikan Yesus, membagikan firman, menceritakan betapa hebat Tuhan kita. Itulah sangat membahagiakan saya. Dan tema yang saya dapat untuk malam hari ini adalah mengatasi iri hati. Manusia itu karena berdosa, maka segala bentuk dosa ada di dalamnya. Tetapi sebelum kami lanjut tentang mengatasi iri hati, mari kita buat tanda kemenangan kita dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih pada saat ini kami boleh menceritakan betapa hebat Engkau, betapa dahsyat Engkau, betapa ajaib Engkau. Yang pertama kita akan bahas yang terambil di dalam firman Tuhan, Kitab Kejadian 4 ayat 3 berkata demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat iri pertama yang masuk di dalam hati manusia, yaitu antar kakak beradik, bersaudara. Kita pikir kalau bersaudara nggak ada iri, nggak ada marah. Ternyata di kitab suci ada. Dan sebegitu dia iri kepada adiknya, Kain ini iri sama Habel karena Habel punya persembahan naik, sedangkan Kain punya tidak diterima, tidak diindahkan. Maka hatinya marah, mukanya muram, kemudian kebencian timbul di hatinya, iri masuk, bahkan sedemikian dia iri sampai dia membunuh adiknya. Hati-hati dengan iri. Mungkin kita tidak cekek orang saat ini, kita tidak bunuh dengan tangan kita, tapi kita bisa bunuh karakter orang itu. Kita bisa bunuh karya orang itu karena iri. Kita bisa bunuh sama seperti Herodes yang berkata, pergi kepada orang Majus, kamu cari di mana itu Yesus anak raja itu di mana dia? Sesudah itu kamu kembali ke saya, lapor kepada saya, dan saya juga akan datang menyembah dia. Apakah betul kata Herodes? Tidak. Di dalam hatinya ada iri. Karena ada raja lahir, dia takut sekali. Posisinya, kedudukannya digoyahkan oleh raja yang baru yang datang. Dan apa yang dia bunuh? Apa yang dia katakan? Cari. Padahal dalam hatinya dia mau bunuh Yesus. Jangan sampai di antara kita, saudara bersaudara,
ada dalam satu persekutuan atau ada dalam satu keluarga, karena iri, karena benci, akhirnya ada niat untuk membunuh. Memang tidak dicekek begini, tapi kita bisa. Persahabatan dibunuh, persaudaraan dibunuh, karya daripada orang yang kita iri kita bunuh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sanggup membaharui hati kita dan roh kita. Karena janji daripada Tuhan bahwa kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Cepat kenali kalau dosa masuk dalam hidup benakmu atau dalam perbuatanmu. Cepat kenali, minta ampun, bertobat supaya tidak terjadi pembunuhan. Berapa banyak yang mengalami dibunuh oleh sesama teman. Nampaknya biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya pembunuhan terjadi, sama seperti Kain dan Habel. Dia iri, Habel punya persembahan diterima, dia punya tidak diterima. Mari kita periksa hati kita. Adakah iri bercokol di dalam hati? Kita lihat orang lain lebih maju, lebih bagus membawa, atau lebih pandai. Kita mulai iri. Kita minta kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, cabut semua iri, benci dari hati, dan jadikan kami segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan mau mengubah kita sekalian. Tidak ada satu pun yang akan dia tinggalkan dan dia biarkan. Dia ciptakan kita dan dia tahu kita ini rapuh, amat sangat rapuh. Makanya dia berikan rohnya yang kudus pada kita. Mari izinkan roh kudus itu tinggal, diam, menguasai kita, memimpin, mendidik, dan membimbing. Kalau kita sudah tidak mau dengar nasihat, kita mau jalan sendiri, kita tidak mau lagi dengar teguran, wah itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, pembunuhan pertama terjadi adalah antara kakak beradik, Kain dan Habel. Karena iri, dia bunuh adiknya. Tega benar. Jangan sampai di dalam kekeluargaan persekutuan kita terjadi juga pembunuhan karena ada orang iri. Sehingga tega dia membunuh saudaranya, sahabatnya, temannya, dia bunuh. Tapi kalau kita cepat kenal, oh ada kekurangan pada saya, oh ada kelemahan pada saya, si iblis mau masuk dengan berbagai pikiran negatif, cepat bertobat, minta ampun pada Tuhan dan berkata, mari Roh Kudus jernih-jernihkan saya, suci-sucikan saya, tuntun dan bimbing saya, supaya saya bisa pancarkan rupa Kristus. Lanjut. Kejadian 27 ayat 34 berkata begini. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya. Kejadian 27 ayat 34 berkata begini.
Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat ini kembali saudara bersaudara, kakak adik. Esau ini dia anak sulung. Dia akan diberkati kan, bapaknya berkata, "Kamu pergi berburu, masak untuk saya makan dan saya beri berkat." Karena bapak yang memberkati anak. Jadi dia berkata, "Sebentar lagi kalau saya habis makan, nanti saya berkati engkau." Pergilah dia berburu. Tapi rupanya Yakub, dia ingin sekali ambil hak kesulungan. Berkat sulung ini dia tahu ini luar biasa. Karena kalau kita lihat di dalam kitab suci, Kejadian 27 ayat 29b berkata begini, "Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Kata-kata ini, berkat ini juga ada pada Abraham. Ini perkataan Tuhan untuk Abraham. Rupanya turun-temurun. Jadi kalau yang memberkati kita, diberkati orang itu. Tapi kalau dia kutuk, terkutuk dia. Waduh, keras banget itu kan. Jadi marilah kita belajar. Kalau di persekutuan doa, di persaudaraan. Persekutuan doa itu persaudaraan. Itu satu keluarga. Makanya kita sering berkata, Tuhan berkati. Karena kalau engkau berkati, terberkatilah dia. Tapi kalau engkau kutuk orang, ada orang kan saking marahnya, dia sampai berani kutuk-kutuk. Maka firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Wah, berat banget ini ya. Jadi untuk kita sekalian, kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Biarlah orang yang menyapa kita, memberkati kita. Dan jangan sampai orang mengutuk kita. Karena kalau orang mengutuk, dia sendiri yang rugi. Tuhan itu berkata demikian. Biarlah kita dalam firman Tuhan ini, kita belajar. Kakak beradik, Esau dan Yakub. Yakub tipu ayahnya. Kemudian dia lari, dia pergi meninggalkan. Esau meraung-raung karena berkat yang tadinya diperuntukkan untuk dia telah diambil oleh Yakub. Mari, biarlah kita sekalian di dalam persaudaraan, di dalam kehidupan kekeluargaan, jangan sampai ada iri, ada dengki, karena orang yang paling dekat, merekalah yang paling potensial menyakiti atau membuat kita sungguh-sungguh kecewa. Kalau orang luar, orang jauh, tidak terlalu kenal, dia mau bilang apapun, kita nggak terlalu, nggak ada dampak pada kita. Tapi orang yang bergaul erat dengan kita, yang makan sehidangan sepiring dengan kita, yang kerja sama dengan kita, orang yang kita kasihi dan kita peduli, kita sayang, itu orang paling potensial untuk menyakiti kita dan mengkhianati kita. Ini kita lihat di dalam kitab suci. Kakak beradik, bagaimana kakak beradik itu bisa dia khianati saudaranya. Kalau tadi Kain, dia karena iri dia bunuh adiknya Habel. Kalau ini Esau dan Yakub, Yakub itu merampas hak daripada kakaknya.
Jangan sampai kita buat begitu. Kita merampas hak orang. Kita merampas karya orang. Kita merampas apa yang dikerjakan orang. Jangan kita lakukan. Biar kita sungguh-sungguh harus mengatasi iri hati yang ada pada manusia. Bukankah kita ciptaan baru? Kita minta. Kita tahu kok kalau itu sudah merayap, mulai merayap, yang negatif masuk pada kita. Kita tahu karena ada Roh Kudus. Jangan mengalir dengan si jahat, tapi mengalirlah dengan Roh Kudus, sehingga wajah Kristus, rupa Kristus boleh nampak dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat bagaimana yang tercatat di sini di dalam 1 Samuel 18 ayat 7, 8 terus sampai 11. Berkata begini. Dan perempuan-perempuan menari-nari itu menyanyi, berbahas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi padaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lanjut. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kembali kita lihat Saul dan Daud. Ada dengki, ada iri. Karena Daud dipuji-puji berlaksa-laksa katanya. Kalau dia hanya dikatakan beribu-ribu, seharusnya kalau kita didik orang atau kita punya teman, kita lihat dia maju, senanglah kita. Kita nggak marah mestinya. Tapi karena dia pelihara iri dan dendam, jadi ketika orang lain memuji, apa yang dilakukannya? Wih, dia marah sekali. Dan kalau orang marah, iri dan dengki, dia buka hatinya untuk roh jahat. Dan roh jahat itu masuk di hati, sehingga dia rindu membunuh Daud. Ada tombak di tangannya, dia lemparkan tombak kepada Daud. Dengan berpikir 1 kali tancapan saja, Daud pasti mati. Tapi Daud mengelak, sehingga tidak mati. Lihat, kembali karena iri, karena dendam, apa yang terjadi? Karena geram, karena marah, dia bunuh. Daud yang selalu menolong dia, menghibur dia, memberikan kemenangan di dalam peperangan, memberikan kehormatan, sehingga kalau Daud menangkan dan dapat kehormatan kan adalah rajanya. Tapi itu semua dia tidak lihat lagi. Yang dia lihat adalah dia sibuk sekali dengan dendam dan iri. Belajar saudara-saudara, di dalam pergaulan ini bisa terjadi. Ini bisa kalau kita buka hati kita untuk si jahat, untuk negatif. Ini bisa terjadi. Iri masuk, dendam masuk,
Kalau kita lihat-lihat, kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan Saul kan raja, seharusnya dia senang dong. Ada tentaranya, ada anak buahnya, senang kalau berhasil. Tapi karena dia pelihara dendam, akhirnya akibat daripada dendam, iri itu, dia mau bunuh. Jangan sampai terjadi ini di persekutuan, di persaudaraan, di keluarga. Jangan kita pelihara dendam dan iri, tapi kita minta kepada Tuhan, mari Tuhan berikan kepada saya hati yang baru, roh yang baru. Biar Roh Kudus-Mu menguasai saya, basuh dan sucikan saya dengan air jernih yang adalah firman Tuhan. Basuh dan sucikan saya dengan Roh-Mu yang kudus, dengan darah anak domba Allah. Sehingga setiap kali kalau saya ingat pengorbanan daripada Yesus, maka apapun yang saya alami, yang negatif pasti hilang. Karena kita terarah pada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu terlalu baik untuk saudara dan saya. Biarlah kita sekalian belajar dari firman Tuhan untuk tidak balas dendam. Sekarang kita buka dari 1 Samuel 24 ayat 6, 7 dan sampai 11. Oke. Ini Daud ya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Jadi Daud ini ketika ada kesempatan, dia bisa membunuh Saul dan orang-orang pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar dia. Dia bilang, ini saatnya, bunuh saja dia. Dia begitu jahat terhadap kamu. Tapi dikatakannya, dijauhkanlah daripadaku membunuh, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita lihat, hormati para imam, hormati para pembawa firman, hormati senior-senior kita yang dipakai oleh Tuhan, hormati sahabat-sahabat kita. Walaupun dia lebih muda tapi dia dipakai oleh Tuhan, hormati. Jangan sampai kita usik orang yang diurapi oleh Tuhan, karena akibatnya akan buruk bagi kita. Tapi kita belajar, ketika dapat kesempatan, Daud dapat kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Dia taat dan tunduk kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan, hatinya hormati rajanya. Luar biasa. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita sekalian juga belajar dari contoh-contoh yang ada di Alkitab, supaya saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita harus menguasai diri kita, biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan penguasaan diri harus ada pada kita. Saya kagum kalau lihat presiden kita, bagaimana dia bekerja keras, sekalipun dikritik, dibully oleh oposisi, kadangkala tajam sekali, tapi dari mulutnya selalu keluar yang baik. Dia tidak pernah balas dendam, dia tidak pernah menjelekkan yang lain, tapi dia tetap bekerja keras, dan nampak sekali dia pancarkan betapa dia percaya kepada Allah, dan dia lakukan di dalam hidupnya. Hidupnya sungguh memuliakan Allah. Luar biasa. Biarlah kita sekalian
yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah ikut satu seminar ke seminar yang lain, dari seminar SHDR sampai pertumbuhan, sampai wah macam-macam kita, luka batin apa segala macam kita sudah ikut. Tapi dapatkah kita pancarkan penguasaan diri sehingga yang lain mendapat berkat? Saya kagum sekali loh, Daud ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia hanya mengambil punca daripada jubahnya dan dia teriak dari kejauhan, "Ini aku ada kesempatan untuk membunuh, tapi aku tidak lakukan." Akhirnya apa kata Saul? "Anakku." Dia begitu terharu, kok orang ini baik sekali, dia bisa bunuh saya, tapi dia tidak lakukan. Mari kita juga lakukan yang sama. Kadangkala ada kesempatan-kesempatan kita bisa bunuh orang, tapi kita tidak lakukan. Mari kita semua hidup di dalam damai daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan, rahmat daripada Tuhan, kerahiman daripada Tuhan harus nampak pada saudara dan saya. Renung-renungkan apa yang Yesus Kristus buat untuk kita sekalian. Bukankah dia berkorban untuk kita? Dia sungguh-sungguh dipukul, ditendang, dipakukan di atas kayu salib, ditombak, ditempeleng katanya. Kepalanya dipukul dengan buluh. Tapi dia diam bagaikan domba yang keluh. Untuk siapa dia lakukan ini? Agar saudara dan saya boleh masuk dalam kerajaan sorga. Karena semua dosa kita, semua iri kita, semua dendam kita, semua marah kita, semua geram kita sudah ditanggung oleh Yesus. Terima kasih. Kalau saudara berada di dalam persimpangan di mana kita harus pilih yang baik atau yang buruk, ingat apa yang Yesus buat untuk kita, sehingga keputusan kita memuliakan Tuhan. Yang kupilih adalah yang baik, dan saya tidak mau memilih untuk membunuh. Lanjut. 1 Samuel 24. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud. "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembahnya. Lanjut. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celaka padamu?" Lanjut. "Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan." Katakan apa yang dia katakan. Aku merasa sayang padamu. Ketika dia lihat Saul yang tadinya mau membunuh dia, mengejar-kejar dia, dia sujud menyembah sampai ke tanah. Dengan kata lain, dia hormat. Kadangkala kita lihat kenapa terjadi pertengkaran, perkelahian, ketidakcocokan, karena sudah tidak ada hormat lagi. Dia tidak hormati lagi sahabatnya. Dia tidak hormati temannya. Dia tidak hormati orang tuanya. Dia tidak hormati seniornya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mau membunuh terus. Tapi Daud, dia sujud menyembah dan berkata bahwa dia sayang kepada Saul. Luar biasa. Ini sungguh-sungguh biar kita belajar di dalam pergaulan kita, di dalam pelayanan kita. Kita yang berbicara tentang firman Tuhan, biarlah dalam pelayanan
kita lakukan yang sama. Kalau yang negatif masuk, kata-kata orang yang membakar-bakar kita supaya melakukan yang negatif, biar yang kita dengar adalah firman Tuhan. Yang kita dengar adalah suara Tuhan. Tuhan itu teramat sangat baik bagi saudara dan saya. Dia terlalu banyak beri kepada kita, sangat-sangat baik. Biar sama-sama kita lihat ayat selanjutnya. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Dia bilang, tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Biar kita masing-masing di dalam persekutuan, di dalam persaudaraan, di dalam keluarga, kita lihat tangan kita. Adakah sama kita kayak Daud? Atau kita mau balas dendam terus, mau bunuh orang terus, mau geser orang ini, mau depak orang ini, mau surung orang ini? Jangan kita jadi seperti Saul, tapi kita jadi seperti Daud. Ada saatnya, ada waktunya, ada peluangnya di mana kita bisa bunuh, tapi tangannya tetap bersih. Bersih dari pembunuhan, bersih dari kejahatan, bersih daripada pengkhianatan. Lihat baik-baik di tangan kita. Apakah kita mengkhianati sahabat kita, teman kita, orang tua kita? Apakah kita mengkhianati saudara-saudara yang ada di sekitar kita? Kita minta kepada Tuhan, bersihkan kita sekalian dari segala pengkhianatan dan pembunuhan. Tuhan itu terlalu baik, amat baik bagi kita sekalian. Sudah terlalu banyak Dia buat bagi kita. Mari pada hari ini kita renungkan, Tuhan Yesus, apa saja yang Engkau tanggung bagiku. Biarlah dengan merenungkan Engkau, kehidupanku berubah dari yang buruk menjadi baik, dari berdosa menjadi orang benar, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan matamu kepada Tuhan, karena hanya Dia adalah teladan contoh yang luar biasa, dan Dia juga yang menanggung dosa kita, memikul kelemahan kita, sakit, penyakit, kutuk, semua Dia tanggung, dan di dalam Kristus saudara dan saya sempurna. Lanjut, Lukas 15 ayat 29. Kembali ini kakak beradik, anak yang hilang. Adiknya berkata kepada ayahnya, dia minta warisannya. Kemudian dia ambil itu uang, dia pergi jauh, dia hidup berfoya-foya, dia habiskan semuanya, dan akhirnya dia tiba pada kandang babi. Bahkan makanannya adalah makanan babi yang dia makan. Tapi ketika dia berada dalam kemiskinan yang amat sangat, dia ingat, di rumah Bapakku limpah makanan, limpah sukacita. Dia bertobat dan dengan penuh penyesalan dia pulang kembali. Pakaiannya sudah compang-camping, baunya sudah bau babi, bau najis. Tapi dia pulang kepada bapaknya. Ayahnya buat pesta untuk anak yang bungsu. Kakaknya dengar, ada pesta di rumahku. Pada ayat 29 dikatakan,
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, lihat betapa jealous dia kepada adiknya. Ketika kembali, adiknya harusnya dia senang, dia bersyukur, dia berterima kasih harusnya. Tapi dia sangat jealous. Dia bilang, Bapak belum pernah beri apa-apa sama saya. Iri, dia tidak mau kenal sama adiknya. Dia tidak mau. Kembali kita lihat, iri dan dengki, marah dan dendam, itu kakak beradik. Dengan kata lain, orang yang paling dekat, paling gampang mengkhianati kita. Orang yang paling dekat, paling gampang membuat kita sakit hati dan kecewa. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Ini pun kakak beradik. Dia bilang katanya, ayah belum pernah berikan kepadaku apa-apa. Padahal kalau saudara baca sebelumnya, semua dapat. Kakak juga dapat, adik juga dapat. Semua dibagi rata. Tapi karena ada iri di dalam hati, ada dendam di dalam hati, semua kebaikan daripada ayahnya dia tidak lihat lagi. Dan akhirnya ayahnya berkata pada ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayahnya berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kan seharian dia seatap, di bawah atap yang sama, serumah. Kau mau buat apa aja bisa. Ayahnya berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mine is yours, kata ayahnya. Tapi lihat ya, kalau udah dengki, marah, benci masuk, maka terjadi mau membunuh saja orang lain, mau singkirkan saja orang lain, mau geser orang lain, mau tendang orang lain. Dia mau tendang adiknya. Walaupun ayahnya sudah berkata demikian, tidak tercatat di sini bahwa anak sulung ini mengampuni. Karena saudara dan saya yang harus menyelesaikan ayat ini. Biar kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biar kita belajar untuk sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Sehingga tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada geram di dalam hati kita. Ayat selanjutnya, firman Tuhan itu luar biasa, di mana kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Biarlah hidup kita yang satu kali ini, kita sungguh-sungguh belajar untuk tetap di dalam Tuhan, tetap mengikuti Yesus, tetap kita laksanakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup. Berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya, maka di dalam Engkau saya sanggup dan mampu melakukan segala perkara. Jikalau ada perselisihan dan iri hati di antara kita, bukankah itu menunjukkan bahwa kita duniawi? Mari kita belajar, perdalamlah firman Tuhan. Mari kita belajar menghayati firman Tuhan. Bukan hanya hafal ayat, baca, hafal, tapi terutama melaksanakan dalam hidup kita. Kalau di dalam kitab Roma 12
ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita lihat benar-benar, belajar benar-benar, kita ini ciptaan baru. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 tahap rupanya. Baik, itu belum cukup. Berkenan kepada Allah juga belum cukup. Tapi kita masuk lebih dalam lagi, yaitu sampai kita sempurna di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tidak dikatakan hendaklah kamu baik karena Bapa baik adanya, tidak. Tapi sempurna. Jadi kita berbuat baik, kita mulai dengan baik, kemudian kita berkenan kepada Allah. Tapi terpujilah Kristus, Roh Kudus menghantar kita sampai sempurna. Tak bercacat, tak berkerut. Satu waktu kalau kita kembali kepada Bapa di sorga, maka Dia dapati kita tak bercacat, tak berkerut, karena kita sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan itu terlalu baik, amat baik, sangat baik. Ayat selanjutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Karena di dalam pikiran ini selalu itu ada pertempuran. Kita minta biar kita punya pikiran Kristus. Biar kita punya perasaan Kristus. Ada orang kan dia jalan pakai perasaan terus. Makanya orangnya tersinggung terus. Karena pakai perasaan terus. Kita minta kepada Tuhan. Biar aku punya pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Memang kita dilatih. Ada masa-masanya seizin Tuhan kita dikecewakan. Karena pada saat kita dilatih, Tuhan uji kita. Pada saat kita dikecewakan, apakah kita seperti kelereng, kalau dibanting begitu dia pecah, serpik-serpikannya melukai orang yang ada di sekitar dia. Tapi biar kalau kita jeruk, makin ditekan, yang dikeluarkannya adalah jus, menyehatkan manusia. Biarlah saudara dan saya, kalau kita ditekan, kita dibanting, kita diperlakukan tidak adil, jangan kita keluarkan dendam, benci, marah, iri, jangan. Tapi biarlah kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Kalau kita alami sesuatu yang menyakitkan, pasti di balik yang menyakitkan ini ada berkat yang Tuhan simpan untuk kita. Supaya kita makin sempurna. Penguasaan diri tinggi. Belajar mengasihi musuh. Belajar mengampuni musuh. Itu tidak gampang. Tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu. Tapi Dia latih kita terus. Seizin Tuhan kita ditekan. Seizin Tuhan kita ditendang. Seizin Tuhan kita didepak. Tapi bagaimana kita bereaksi, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi karakter kita. Lanjut. Kita lihat ini jalan keluar untuk kita mengatasi iri, mengatasi dendam, mengatasi geram. Kita baca dalam kitab Filipi 4. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rupanya di sini semua itu. Karena kan iblis bisik
kemudian dia taruh pikiran negatif, wah, dilahirkan dalam perbuatan. Tapi kalau kita minta dipimpin oleh Tuhan, kita belajar berpikir positif, yaitu yang kita pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nggak boleh dengar gosip. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kita latih pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Kita latih berpikiran kita untuk selalu pikirkan yang indah, yang baik. Saudara, satu waktu kan kita pulang ke rumah Bapa. Kalau lihat ada yang sudah umur lanjut kayak saya ini ya, saya bangga loh. Saya umur 77 tahun. Saya nggak pernah sembunyi belagak muda, tidak. Saya memang sudah senior. Saya umur 77 tahun. Terima kasih Tuhan, pada umur 77 tahun ini Engkau masih pakai saya. Dan saya bisa bawa firman Tuhan untuk banyak orang. Dan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dengan tabiat buruk dilepaskan, yang miskin boleh menjadi kaya dalam Tuhan, dan yang terpenjara karena ketakutan, kecemasan, kebimbangan boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau seperti saya begini kan sudah lanjut. Tapi barusan ini saya baca ada anak muda dari Nurul itu punya anak masih muda banget. Umur berapa? 20 something. 29? 28? Meninggal. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggal. Mau tua atau mau muda. Kalau mau lihat, mestinya saya duluan meninggal dong daripada dia. Dia baru 28, saya udah 77, mestinya saya dulu pulang. Tapi suka-suka Tuhan kalau dia mau panggil kita pada umur berapapun, biarlah kita mempersiapkan diri. Saudara dan saya, tiap hari kita latihan, persiapkan diri untuk menjadi sempurna dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau baby masih baru lahir, dia pakai minyak telon kan, bau enak. Aduh, baby itu kalau baru lahir, masih bayi, kita masuk di kamar bayi, bau enak sekali. Dia bangun pagi, dia gitu, kita taruh, kita cium dia di mulut, nggak bau busuk tuh mulutnya, bau manis, bau enak. Baby itu bau enak sekali. Dipakai minyak telon. Kan kalau baby, dia meningkat jadi dewasa, udah nggak pakai minyak telon lagi. Apa yang dipakai kalau udah dewasa? Pakai minyak wangi, biar menarik, enak. Jadi dia berubah, dia tinggalkan minyak telon, dia masuk kepada minyak wangi. Ada umur di sini yang pakai minyak wangi. Ya saya juga masih pakai minyak wangi. Tapi lama-lama makin tua, kita suka lihat orang yang tua-tua udah nggak pakai minyak wangi lagi, tapi minyak angin. Ini udah berubah minyaknya, minyak angin dia pakai. Tapi satu waktu kita akan masuk di dalam perminyakan, yaitu minyak untuk orang sakit, atau kalau orang yang sakit kemudian mau dipersiapkan sudah mau pergi, dia kasih minyak perminyakan itu. Jadi minyak ini berubah-berubah. Ketahuilah, saudara dan saya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Persiapkanlah dirimu.
Jangan kita tinggal di dalam iri. Bersihkan diri dari iri, dendam, dan benci. Dengan mengubah pikiran kita. Indah-indah, yang baik, yang suci, yang benar. Itu yang kita pikirkan. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Renungkan apa yang Yesus buat. Dan apa balas kita kepada Tuhan. Maukah kita hidup menyenangkan Dia, menyukakan Dia, membuat Dia bahagia, membuat di sorga resepsi terus, karena melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan, dan dengan demikian kita membahagiakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya sangat percaya saudara dan saya, kita hidup hanya satu kali, hanya sementara waktu kita ada di dunia ini. Persiapkan dirimu dengan membuang semua yang negatif, semua bentuk pembunuhan yang ada di dalam hati. Buang iri, dendam, benci, buang semuanya, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kita renungkan, kita bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita menjadi sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Tak ada satupun daripada kita yang tidak diberkati. Semua saudara dan saya diberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.